Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini bertepatan dengan tanggal 30 dari bulan Syawal 1436 Hijriah. Tanpa terasa hampir sebentar lagi sebulan sudah kita meninggalkan bulan yang mulia, atau kita ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ayat 183 dari surat Al-Baqarah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, disyariatkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah disyariatkan kepada orang-orang sebelum kalian. Di antara tujuan dan hikmah puasa adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menjadikan adanya kemuliaan dan keutamaan khusus yang Allah letakkan pada bulan Ramadan. Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan pada 11 bulan yang lainnya. Tentunya kita telah banyak mendengar, baik di dalam khutbah ataupun di dalam tausiah yang disampaikan oleh para asatiz hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum tentang kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, ketahuilah bulan Ramadan meskipun berlalu meninggalkan kita, membawa bersamanya banyak kemuliaan, keutamaan dan keberkahan. Bulan Ramadan ternyata juga meninggalkan kepada kita banyak hikmah, faedah dan pelajaran. Ada warisan berharga yang ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan Ramadan, kepada kita semua. Apabila kita mau mencermatinya, maka kita akan mengetahui dan dapat memanfaatkan warisan ataupun pelajaran yang ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Perhatikan ma'asyiral muslimin hadis-hadis berikut ini, yang mana hadis-hadis ini sering kali kita dengar disampaikan oleh para ustaz di dalam tausiah mereka di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Namun ketahuilah ma'asyiral muslimin, hadis ini bukan khusus untuk kita pelajari dan kita pahami semata di bulan Ramadan saja. Akan tetapi hadis ini juga memberikan pelajaran berharga kepada kita untuk kita amalkan di 11 bulan berikutnya. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan berbohong atau berdusta. Ingat ma'asyiral muslimin, ini
adalah penekanan dan penegasan kepada mereka orang-orang yang berpuasa. Barang siapa yang berpuasa dan dia tidak meninggalkan bohong ataupun dusta, atau dia malah mengamalkannya, malah berbohong atau berdusta saat dia sedang puasa, maka kata Nabi, falaisa lillahi hajah, Allah tabaraka wa ta'ala tidak memerlukan, Allah tidak membutuhkan, dalam arti kata Allah tidak berikan pahala dan ganjaran untuk puasanya. Kenapa? Karena semata-mata dia berpuasa menjauhkan dirinya dari makanan dan minuman. Buktinya ketika dia berpuasa dia tetap berbohong dan berdusta. Ini ma'asyiral muslimin, hadis yang pertama. Allah tidak beri ganjaran dan pahala kepadanya dari puasa yang telah dia lakukan, meskipun sempurna, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dia menahan diri berpuasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan puasanya, karena sesungguhnya dia menahan diri dari makanan dan minuman semata. Buktinya apa? Dia tetap berbohong atau berdusta. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim, dengan sanad yang sahih dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa siyamu minal akli wasyarab, bukanlah hakikat puasa hanya menahan diri dari makanan dan minuman. Puasa bukanlah hakikatnya semata yaitu menahan diri dari makanan dan minuman. Wa innamas siyamu minal lagwi warrafas, akan tetapi hakikat puasa yang sebenarnya adalah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang kotor. Maksudnya ma'asyiral muslimin, kita berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi iya, menahan diri dari makanan dan minuman, kita juga menahan diri dari apa? Perkataan yang kotor dan perbuatan yang sia-sia. Baru lengkap puasanya. Kemudian kata Nabi, fa in sabbaka ahadun au jahila alaik, apabila ada seseorang mencelamu, menghinamu, atau dia berbuat jahat, berbuat usil kepadamu, maka katakan kepadanya, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Inni shaim, inni shaim. Perhatikan dalam hadis yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara-perkara yang harus ditinggalkan saat seorang hamba berpuasa. Menahan diri dari makanan, dari minuman, iya benar. Namun juga apa? Menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang kotor. Bahkan ketika kesabaran seorang hamba diuji dengan kejahatan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mencelanya, yang berbuat usil kepadanya,
dia tidak boleh ikut berbuat jahat kepada manusia. Dia harus tetap memelihara kesabarannya, dia harus tetap mengendalikan emosi dan amarahnya, dan dia harus mengatakan kepada manusia, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Perhatikan ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hadis yang kita dengarkan bersama ini memberikan kepada kita beberapa faedah yang amat berharga. Pertama, dalam dua hadis yang kita dengarkan bersama tadi, Rasul kita tercinta salawatullah wasalamuhu wa barakatuhu alaih menjelaskan kepada kita ma yajibu ala shaimi tarkuhu, perkara-perkara yang harus ditinggalkan oleh seorang hamba yang sedang berpuasa. Perkara-perkara yang harus ditinggalkan oleh seorang hamba saat dia berpuasa. Yang pertama, qaulaz zur, berbohong atau berdusta. Yang kedua, al-laghwu warrafas, perbuatan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang kotor. Menunjukkan bahwa apa? Nabi jelaskan kepada kita, orang yang berpuasa, ya, perkara ini harus mereka jauhi dan mereka tinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran kedua, Nabi Muhammad SAW jelaskan kepada kita bahwa apabila seorang hamba dia berpuasa dan masih saja melakukan perkara-perkara yang telah kita dengarkan bersama tadi, maka puasanya akan menjadi perkara yang sia-sia. Apakah batal puasanya, Ustadz? Puasanya tidak batal. Seorang yang berpuasa dia berbohong, batal puasanya? Tidak. Karena apa? Dua perkara tadi tidak termasuk dalam mubtilatus siyam, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tidak batal puasanya. Akan tetapi kesempurnaan pahala atau ganjaran puasanya berkurang atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepadanya. Berarti amalan puasanya menjadi amalan yang sia-sia. Ini yang kedua. Apabila tetap dilakukan perkara-perkara tadi, akan menjadikan ibadah puasanya ibadah yang, ya, amalan yang sia-sia. Yang ketiga, dalam dua hadis tadi, ma'asyiral muslimin, dapat kita tarik juga kesimpulan dan pelajaran berharga bahwasanya dua hadis tadi memberikan penekanan, ya, penekanan bahwasanya berbohong atau berdusta, melakukan perbuatan sia-sia atau mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor amat sangat dilarang dalam keadaan berpuasa. Namun perlu dipahami ma'asyiral muslimin, apakah di saat seorang hamba tidak puasa dua perkara ini diperbolehkan baginya? Enggak. Asal hukumnya berbohong atau berdusta, melakukan perbuatan sia-sia, atau mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor adalah perkara yang tidak diperbolehkan dalam syariat agama kita. Memang tidak diperbolehkan. Di luar Ramadan tidak diperbolehkan. Namun ketika datang bulan Ramadan lebih tidak diperbolehkan lagi. Kenapa?
Karena apapun bentuk kebaikan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, pahala dan ganjarannya akan berlipat ganda. Sebagaimana maksiat dan dosa yang dilakukan di bulan Ramadan, sanksi dan hukumannya pun akan berlipat ganda. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW menyebutkan puasanya hanya menahan diri dari makanan dan minuman, karena Nabi ingin memberikan penekanan yang lebih. Dalam keadaan kalian tidak berpuasa itu tidak boleh, maka dalam keadaan kalian berpuasa masih melakukannya, menjadikan puasa kalian amalan yang sia-sia. Pelajaran keempat dari dua hadis tadi, ma'asyiral muslimin, kita juga dapat memetik pelajaran berharga, yaitu tidaklah apapun bentuk amal soleh yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya perintahkan kepada kita, melainkan di dalamnya terdapat pengajaran, pendidikan, dan pembelajaran agar kita dapat berakhlak mulia. Apapun bentuk amal soleh yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya perintahkan kepada kita, melainkan di dalamnya terdapat pendidikan, pembelajaran, latihan agar kita dapat berakhlak mulia. Lihatlah ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam dua hadis tadi, bukankah dalam hadis yang pertama Nabi katakan, barang siapa yang berpuasa tidak meninggalkan bohong dan dusta atau malah mengamalkannya. Ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwa salah satu yang mendidik diri kita, membantu kita untuk bisa membiasakan diri dengan kejujuran adalah ibadah puasa. Karena orang yang berpuasa, ketika dia mengetahui hadis ini dan dia sangat khawatir kalau puasanya adalah amalan yang sia-sia, maka dia tahan lisannya dari berbohong dan berdusta. Sia-sia saya berbohong, ternyata apa? Pahalanya dipotong atau dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Dia menahan diri, mengontrol diri, jangan sampai berbohong ataupun berdusta. Maka Nabi katakan ibadah puasa melatih kita untuk bisa jujur, untuk bisa mengatakan apa adanya, meninggalkan kebohongan dan kedustaan. Ini hadis yang pertama. Secara tidak langsung melatih kita untuk dapat mengucapkan ucapan-ucapan yang baik kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah oleh kalian kepada manusia ucapan yang baik. Kita lihat hadis yang kedua. Dalam hadis yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengatakan, puasa bukan sekedar menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi puasa juga menahan diri dari perkara yang sia-sia dan ucapan yang kotor.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan Islam seorang hamba, tak kala dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna baginya, nggak ada faedah buat dia. Maka puasa apa? Mendidik kita agar apa? Meninggalkan perkara yang sia-sia. Lihatlah ma'asyiral muslimin, kita, orang-orang yang ada di sekitar kita berlomba-lomba saling mendahului di dalam amal saleh. Secara tidak langsung, seorang hamba di bulan Ramadan, saat dia sedang berpuasa, giat dia di dalam melakukan salat sunat, tilawah Al-Quran, berinfak, bersedekah, menyayangi saudaranya, dan seterusnya. Kemudian apa? Puasa juga mendidik kita agar meninggalkan rafas, ucapan-ucapan kotor. Otomatis apa? Tertahan lisan ini. Seseorang yang di luar Ramadan biasanya dia suka apa? Mencela orang, menghina orang, kemudian apa lagi? Ya melaknat orang, kadang-kadang menjelekkan bapak atau orang tua dari tetangganya, ya, atau dari orang yang dia musuhi. Atau mungkin ucapan sehari-harinya adalah mencarut, ucapan kotor. Namun dalam keadaan berpuasa apa? Dia benar-benar mengontrol diri. Begitu terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, kesal dia, kalau di luar bulan Ramadan langsung keluar ucapan kotor itu, langsung mencarut atau langsung menyebutkan nama binatang. Tetapi apa? Dalam keadaan puasa dia tahan diri. Saya sedang puasa. Ini menunjukkan apa? Iya, puasa Ramadan mendidik kita agar apa? Berakhlak mulia. Bahkan ma'asyiral muslimin, bukan hanya sekedar mendidik kita agar tidak berbuat jahat kepada orang lain, puasa ataupun Ramadan juga melatih kita agar bisa bersabar menghadapi kejahatan orang lain. Nabi katakan, kalau ada orang mencelamu, menghinamu, atau dia berbuat zalim kepadamu, maka katakan kepadanya, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Itu aja, nggak pakai tambahan. Sekarang aku sedang puasa, tapi tunggu nanti habis buka. Kan nggak ada sambungannya, cuman itu aja kata Nabi. Dan nggak ada pula apa, sebulan ini ketawa-ketawalah kamu, saya puasa dan ini bulan puasa. Tapi selesai sholat id di lapangan tuh langsung kita betinju, ya, awas kamu. Nah ini adalah apa? Perkara yang keliru ma'asyiral muslimin. Seharusnya apa? Dia latih dirinya selama sebulan itu, di 11 bulan berikutnya dia bisa apa? Untuk menjadi orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Maka secara ringkas ma'asyiral muslimin, ibadah puasa, ya, dan salah satu keutamaan bulan Ramadan mengenalkan kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mengenalkan kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Baik kita berakhlak mulia kepada manusia melalui perkataan ataupun melalui perbuatan. Coba kita lihat, apa itu akhlak mulia? Kita mungkin pernah mendengar kalimat ini ataupun sering mendengar kalimat ini, ataupun kita telah mengetahuinya. Kita sudah sebutkan dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya bahwa akhlak mulia itu adalah apa yang terkumpul padanya 3 perkara. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala berkata,
Akhlak mulia itu adalah badlun nada wa kafful adha wa ihtimalul adha. Berbuat baik kepada orang lain, menahan diri agar tidak menyakiti orang lain, dan bersabar atau berlapang dada ketika disakiti atau dizolimi oleh orang lain. Berbuat baik kepada orang lain ada dalam dua hadis tadi. Nabi Muhammad SAW katakan apa? Tinggalkan bohong dan dusta. Berarti kata Nabi apa? Ucapkanlah kebenaran, ucapkanlah kejujuran, katakan apa adanya, jangan berbohong, jangan berdusta, jangan berbohong, jangan berdusta. Karena apa? ABS, asal bapak senang, biar atasannya senang apa dia berbohong? Enggak, katakan apa adanya, jujur. Ini berarti apa? Berbuat baik kepada manusia. Kemudian yang kedua, kaful adha, menahan diri agar tidak menyakiti orang lain, menahan diri agar tidak menzalimi orang lain. Nabi Muhammad SAW katakan, hakikat puasa juga menahan diri dari perkara yang lagho, perkara yang sia-sia, dan rafas, ucapan-ucapan yang kotor. Berarti apa? Kita menahan diri agar tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang mana perkara sia-sia itu baik dia mendatangkan madarat untuk diri kita atau untuk orang-orang di sekitar kita. Tinggalkan. Kemudian tinggalkan juga ucapan-ucapan yang kotor. Maka ketika seorang hamba akan berucap atau akan dia berkata, dia akan memikirkan, yang saya ucapkan ini benar atau tidak. Baik, kalau benar pikirkan lagi, bermanfaat atau tidak. Kemudian apa? Pikirkan ada madaratnya atau tidak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, seseorang kalau ingin berbicara, dia pikirkan kalau baik, kemudian ada kebaikan, ada keburukan. Kalau sekiranya seimbang, maka yang lebih utama bagi dia adalah diam. Yang utama baginya adalah diam. Karena terkadang ma'asyiral muslimin, ucapan kita itu baik dan di awalnya kita niatnya adalah baik. Namun dalam kita berbicara, bertutur kata tanpa terasa kemudian apa? Di dalamnya terdapat maksiat dan dosa. Tanpa kita sadari kemudian apa? Kita menyombongkan diri. Tanpa kita sadari kemudian apa? Kita kemudian menjelek-jelekkan orang lain, menceritakan aib orang lain. Maka ibadah puasa diantaranya apa? Mendidik kita agar apa? Meninggalkan rafas, ucapan yang kotor. Ucapkan sajalah ucapan-ucapan yang baik. Nah, ini masuk di mana? Menahan diri agar tidak menyakiti orang lain. Berarti ma'asyiral muslimin, akhlak mulia, kalau tidak ada kebaikan yang bisa kita berikan kepada saudara kita, maka apa? Tahan diri kita, jangan menyakiti dia, jangan menzolimi dia. Kalau memang gak ada kebaikan yang bisa kita berikan untuknya. Dua, yang ketiga, bersabar, berlapang dada menghadapi kejahatan dan keburukan manusia. Ada di dalam hadis yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, kalau sekiranya ada seseorang mencelamu atau dia berbuat usil kepadamu, maka jangan balas kejahatannya dengan kejahatan yang serupa. Jangan engkau ikut-ikutan pula berbuat jahat kepadanya sebagaimana dia telah berbuat jahat kepadamu.
Tahan emosimu, kendalikan amarahmu. Katakan kepadanya, saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 34 telah berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, tidak akan pernah sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah setiap keburukan yang engkau terima, yang ditujukan kepada dirimu, dengan yang lebih baik. Lihat ma'asyiral muslimin, Allah katakan apa? Bukan sekedar baik, tapi lebih baik. Kemudian Allah katakan, apa hikmahnya? Apa faedahnya? Allah tabaraka wa ta'ala katakan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Karena dirimu tidak membalas dengan kejahatan yang sama, karena dirimu membalas kejahatan itu dengan kebaikan, bahkan dengan cara yang lebih baik, maka orang yang telah berbuat jahat kepadamu itu awalnya dia adalah musuhmu, tapi karena dia melihat ada kebaikan dalam dirimu, karena akhlak mulia yang engkau lakukan kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan awalnya dia musuhmu, pelan tapi pasti dia akan berubah menjadi sahabat karibmu. Itu ma'asyiral muslimin. Karena apa? Kalau kita layani orang yang berbuat jahat kepada kita, berarti kita akan sama dan serupa dengan dia. Apalagi orang yang apa? Mencela dan menghina. Dicelanya kita, dihinanya kita, kita balas lagi. Pasti apa? Akan keluar celaan yang kedua, kemudian dibalas lagi. Enggak selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabani, dua orang yang saling mencela dan menghina, balas-balasan di dalam mencela dan menghina, syaitanani, adalah dua orang syaitan yang apa? Saling bantah-bantah, wa yatakadzaban, dan saling berbohong atau berdusta. Jangan ikut di dalam kejahatan itu, jangan ikut dalam kezaliman itu, jangan ikut dalam kegilaan itu. Coba lihat ma'asyiral muslimin, kalau akhlak mulia adalah 3 perkara, dan kita lihat dalam 2 hadis tadi, ternyata 3 perkara ini terdapat di dalamnya. Badlun nada wa kafful adha wa ihtimalul adha, berbuat baik kepada orang lain, menahan diri agar tidak menyakiti orang lain, bersabar dan berlapang dada dalam menghadapi kejahatan dan keburukan orang lain. Apa hasilnya ma'asyiral muslimin? Kalau 3 perkara ini atau akhlak mulia itu kita hidupkan dalam kehidupan kita, jadi amalan keseharian kita, maka secara tidak langsung kita telah membiasakan diri kita dengan sifat-sifat mulia, yaitu sifatnya orang-orang yang bertakwa. Kita bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, disyariatkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana disyariatkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa itu ma'asyiral muslimin? Kita lihat
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memaparkan di dalam kitabnya yang mulia. Surat yang ketiga, surat Ali Imran, ayat 134. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa berinfak. Kapan? Dalam keadaan lapang sajakah? Tidak. Orang-orang yang gemar berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Ini masuknya kemana? Berbuat baik kepada orang lain. Kemudian kata Allah, sifat berikutnya orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang mengontrol emosinya, ya, mengontrol amarahnya. Dia tidak terbawa dengan emosi dan amarahnya. Dia bisa mengekang dirinya untuk tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jelek. Dia kontrol emosinya, dia jaga dirinya. Ini adalah sifat orang yang bertakwa. Berarti apa? Kaful adza, menahan diri agar tidak menyakiti dan menzolimi orang lain. Akhlak mulia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anin nas. Orang yang bertakwa itu punya sifat suka memaafkan orang lain. Meskipun orang itu telah berbuat jahat kepadanya dan tidak pernah meminta maaf kepadanya, maka dianya yang lebih dulu memaafkan orang itu. Enggak terbalik nih Ustadz. Dia yang buat salah kepada kita, lalu dia enggak datang minta maaf kepada kita. Dia malah tidak datang mengatakan afwan akhi, ana enggak sengaja, ana enggak tahu tadi, ana terbawa emosi dan seterusnya. Dia enggak datang minta maaf, kitanya yang malah harus memaafkan dia. Iya, seperti itulah orang-orang yang bertakwa. Banyak dia memaafkan manusia. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena orang-orang yang bertakwa itu tidak suka menyimpan dendam kepada saudaranya. Karena orang-orang yang bertakwa, mereka memiliki sifat mulia, yaitu pemaaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba senantiasa memaafkan saudaranya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kemuliaan untuk dirinya. Karena sering apa? Kita menganggap memberi maaf kepada orang lain berarti apa? Kehinaan untuk diri kita. Kalla, tidak. Justru ketika kita memaafkan orang lain, ada atau tidak ada dia minta maaf kepada kita, kita maafkan dia, itu adalah kemuliaan untuk diri kita. Maka orang-orang yang bertakwa memaafkan manusia. Ini masuk ke mana? Wahtimalul adza. Berlapang dada, bersabar dalam menghadapi kejahatan dan keburukan manusia. Tuh, orang yang bertakwa apa? Mereka sabar, mereka maafkan kesalahan manusia. Mereka banyak memberikan maaf dan uzur kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena salah satu cara mengetuk pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala
Di antaranya kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya juga kita banyak-banyak memaafkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidak layak, tidak pantas orang-orang yang Allah berikan kelapangan rezeki kepadanya, Allah berikan harta kepadanya, lalu dia kemudian enggan menolong, membantu orang yang tidak berpunya, orang yang tidak berdaya. Siapa? Dari karib kerabatnya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang telah berhijrah di jalan Allah. Tidak layak, tidak pantas orang-orang yang Allah berikan rezeki dan kelapangan kepadanya tidak mau membantu orang-orang yang seperti ini kondisi dan keadaannya. Dia miskin, dia adalah karib kerabatnya, dia adalah orang yang telah berhijrah di jalan Allah. Ayat ini ma'asyiral muslimin disebutkan oleh para ulama ahli tafsir turun ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa dia tidak akan lagi menolong dan membantu Mistah bin Usasah yang merupakan karib kerabatnya, yang mana Mistah bin Usasah telah ikut bersama barisan orang-orang yang mencela dan menghina Aisyah dalam peristiwa hadisul ifki, berita bohong yang menebar luas di kota Madinah di saat itu. Abu Bakar Siddiq menyatakan bahwa dia tidak akan lagi menolong Mistah, karena seharusnya Mistah yang merupakan karib kerabatnya, yang selalu ditolong, dibantu oleh Abu Bakar Siddiq, ini seharusnya ikut membela Aisyah, tetapi malah ikut-ikutan mencela dan menghina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Maka Abu Bakar Siddiq berkata apa? Aku takkan lagi menolong dan membantunya. Allah tabaraka wa taala menegur. Allah menurunkan ayat ini. Tidak layak orang yang diberi Allah kelapangan rezeki, harta, dia tidak mau menolong orang lain. Tidak layak, tidak pantas itu dilakukan. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak mau diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya kalian maafkan orang itu, hendaknya kalian memahami kesalahan orang itu, hendaknya kalian berlapang dada di dalam menerima kejahatan dan keburukan orang itu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian lebih senang dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka apa kata Abu Bakar Siddiq? Bala, benar, aku lebih senang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lebih suka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Menghentikan pertolongan dan bantuanku untuk Mistah bin Usasah. Akhirnya apa? Abu Bakar Siddiq mengatakan, demi Allah aku akan tetap membantunya. Tuh, berarti apa? Bersabar, berlapang dada dalam menyikapi kejahatan manusia, memaafkan mereka juga merupakan wasilah terbukanya pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita maafkan orang yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak balas kejahatan mereka, itu malah akan mendatangkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'asyiral muslimin, dapatlah kita pahami bagaimana ibadah puasa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita di bulan Ramadan,
di antara hikmah, faedah dan pelajaran yang ditinggalkan oleh ibadah puasa untuk kita adalah pendidikan dan pembelajaran agar dapat berakhlak mulia. Ini di antara ya faedah dan pelajaran yang dapat kita petik dari dua hadis tadi dan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Berarti Allah katakan apa? Disyariatkan kepada kalian berpuasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, diantaranya agar apa? Agar kalian juga dapat berakhlak mulia, agar kalian memiliki sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya sedikit pelajaran yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kita yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Insyaallah taala pelajaran kita mengenai muqaddimah tentang akhlak sebelum kita masuk di dalam pembahasan kitab atau buku Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di manakah kita dari akhlaknya para salafun saleh, orang-orang soleh sebelum kita, akan kita lanjutkan dalam pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik apa yang telah disampaikan tadi, bermanfaat untuk yang menyampaikan secara khusus dan bermanfaat pula untuk semua kaum muslimin yang mendengarkan, bisa menambah ilmu pengetahuan dan bisa pula diterapkan atau diamalkan di dalam kehidupan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.